Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Di video ini aku coba bikin red velvet ya, dengan loyang ukuran diameter 17 cm. Kemudian untuk ukuran telurnya itu aku pakai 4 butir yang kecil, sedangkan yang besar pakai 3 butir aja. Nah, kayak gini sebetulnya kayak kue coklat ya, padahal ini pakai pewarna merah. Mungkin karena cocoa powdernya itu lebih sehingga dia jadi kayak kue coklat, tapi memang kameraku kurang jelas apa ya teman-teman ya, kira-kira beginilah ya penampilannya. Tapi asli ini pakai pewarna merah ya, pengennya sih kayak merah cabe, tapi jadinya kayak gini. Ya udahlah. Oke, memang pilihan pewarna makanan itu kayak ya kayak kadang benar kadang nggak benar juga ya, karena tergantung dari campuran bahan yang lain juga sih pengaruh kayaknya ya. Jadi kalau mau pakai merah cabai tuh akhirnya malah jadi pink, kebanyakan pewarna juga nggak bagus ya, nggak sih? Ya sudahlah, ini langsung aja kita pakai telur ya, ini yang ukuran kecil ya teman-teman, dengan 1 sendok teh SP, bisa pakai TBM atau opalet juga bisa. Ini kita mixer sampai mengembang ya. Setelah itu campurkan gula pasir boleh atau gula halus juga boleh. Biasanya bikin tart cake itu aku pisahin kuning sama putih telur, tapi kali ini aku nyobain kemarin bikin kok bagus gitu ya, akhirnya aku cobain lah lagi, aku pengen bikin lagi yang metodenya campur begini ya, telurnya nggak dipisah. Kemudian tambahkan 150 gram gula halus. Aku pakainya gula halus karena stok gula halusnya masih ada lah banyak ya, sayang kalau nggak dipakai. Kita campurkan gula halusnya kurang lebih 150 gram aja, karena kan pakai cocoa powder, jadi dilebihin aja sedikit supaya nggak terasa pahit ya. Kemudian tambahkan juga terigu ya, 100 gram. Cocoa powdernya di 1 sendok makan aja, wajib diayak supaya nggak bergerindil. Kemudian ada setengah sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh baking soda. Kalau baking soda bisa diabaikan ya. Kemudian ada 3 sendok makan minyak goreng sama 1 sendok makan butter yang udah dilelehkan. Tapi menurut aku masih kurang berasa butternya ya, walaupun sudah lembab moist. Tambahkan aja teman-teman 2 sendok makan butter yang nggak apa-apa. Kemudian semua dicampur ya, aduk-aduk dulu, kasih pewarna merah tua atau merah muda, merah cabai ya atau merah tua. Ini aku campur pakai merah tua iya, pakai merah cabai juga iya, jadi akhirnya terlalu medok gitu kan nih. Ini campur ke sini ya, terus baru nanti di mixer lagi dengan kecepatan rendah. Nah, biasanya sering gagal kalau pas ngaduk gini ya, karena adonannya turun, jadi pelan-pelan aja ngaduknya, pakai perasaan ya teman-teman. Aku tuh kalau bikin kue begini tuh suka malesnya apa, sering bantet juga, apalagi kalau pengen berasa butternya itu kan ya gitulah teman-teman. Kalau nggak pandai-pandai dan jam terbangnya harus banyak ya, berarti berhasil lah. Kalau yang terbangnya baru sekali 2 kali gitu kan, sering nggak sering bikin, kadang suka lupa ya campur apalagi gitu, jadi perbanyaklah jam terbang. Jadi bikinnya itu loyangnya yang kecil-kecil aja kalau untuk belajar ya, sama aku juga masih belajar. Oke, langsung aja kita mixer dengan kecepatan rendah ya. Ini kita aduk-aduk sebentar pakai mixernya juga udah lama banget ya, mixer jadul nih teman-teman. Jadi kalau mau mixer telur itu yang digabung ya, nggak dipisah, itu agak lama, jadi agak pegel, makanya saya suka males bikin gini karena kelamaan mixernya, supaya ngembang banget gitu kan. Jadi kadang suka aku pisah kuning sama putih telurnya. Tapi kali ini penasaran ya, berhasil nggak ya? Ternyata berhasil. Ini udah kedua kalinya aku bikin kue. Kemarin tuh kue coklat ya, sekarang aku bikin yang versi red velvet. Nah, maksud aku warna merahnya itu kayak begini, kayak mawar gitu kan, kayak merahnya itu kentara banget. Nah, setelah aku campurin lagi, jangan-jangan warnanya malah jadi pink lagi ya. Ya udah, kemarin lebaran tuh aku bikin merahnya bagus, tapi kok sekarang apa kebanyakan cocoa powdernya ya, 1 sendok makan, mungkin dikurangi lagi aja
setengah sendok makan biar warna merah cabenya itu keluar gitu ya. Nah, untuk pewarnanya aku pakai cap kupu-kupu aja ya, atau teman-teman juga bisa pakai merek lain yang mungkin bagus. Nah, kalau lagi nggak dipanggangnya sih warnanya kayak gini ya teman-teman, apa namanya tuh ya, bagus, tapi pas di matangnya itu kenapa agak jadi medok begitu ya. Nah, itu pengaruh banget teman-teman. Walaupun kita pakai pewarna, perhatiin campurannya itu sangat berpengaruh sekali gitu. Kalau mau ya, kalau pengen merah cabai atau merah marun apa gimana lah, itu karena tergantung juga dari bahan-bahan lain. Ketika dipanggang atau dikukus itu bisa jadi warnanya berubah seperti itu. Jadi sampai saat ini aku belum nemuin warna red velvet yang pas, yang menurut versiku merah gitu kan ya, merah cabai gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau kasih saran, boleh ya, kenapa tidak. Dan ini pun aku pakai spatula plastik, harusnya yang karet itu lupa nih, ya udahlah. Jangan lupa dialasi dulu ya, apa namanya, baking papernya. Ini nggak aku olesin apa-apa, baking papernya nggak apa-apa ya, nggak akan nempel banget. Jadi jangan khawatir, pakai baking paper pun juga nggak perlu diolesin mentega nggak apa-apa. Dan kalau sudah matang warnanya jadi kayak gini, ini bagian bawah. Kenapa aku kasih madu? Karena kan agak kurang manis sedikit sih, jadi pakai madu tambah wangi, tambah enak. Aku pakai madu yang Tropicana Slim ya teman-teman. Dan kalaupun pengen awet ya, ini biasanya dikasih apa ya, rum gitulah, tapi aku nggak kasih ya. Aku kasih, bisa juga kasih gula atau cuka sedikit aja ya, vinegar sedikit sama air gitu ya. Paling enak mah pakai madu yang kayak tadi. Untuk krimnya aku pakai Indomilk SKM whipped cream Han yang ini ya, bubuk. Kalau teman-teman pakai bubuk pasti harus dan wajib pakai susu cair ya. 3 bahan ini aja bikin tartnya itu, krim tartnya itu enak ya, enggak enak, enggak ngendal. Dan kalau mau pakai whipped cream yang cair juga enak ya, tinggal ngasih tambahan SKM aja udah cukup. Nah, kalau pakai mentega atau margarin putih maupun kuning, nanti kalau dimasukin kulkas dia akan keras. Tapi kalau udah ditaruh suhu ruang beberapa ya, sejam aja, dia udah lumer lagi. Cuman rasa mentega gitu kan jadinya. Walaupun pakai whipped cream sedikit tetap aja ada rasa menteganya dan kayak ngendal-ngendal gitu ya. Tapi kalau pakai whipped cream tuh enak ya. Walaupun ditaruh kulkas dia tidak keras banget, ketika dikeluarin dipotong juga masih enak gitu ya. Dan ini kuenya taruh di kulkas juga nggak apa-apa teman-teman, masih enak, masih moist ya, nggak keras. Ternyata pakai resep ini mantul banget. Oke, ini kita mixer sampai kaku ya untuk krimnya. Setelah itu baru deh kita bisa oles-olesin lagi di kuenya per layer. Mau 4 layer, mau 3 layer, tergantung sesuai selera aja gitu ya teman-teman. Oke, dan ini kita olesin ya, udah jadi begini aja. Jadi sekarang aku nggak pernah pakai lagi mentega. Dulu sih iya, karena masih coba-coba ya kayak apa gitu kan rasanya, terus kok pakai warna ini warna itu, bikin bunga-bunga segala gitu teman-teman. Sekarang aku tidak menggunakan mentega lagi ya, baik mentega putih maupun mentega putih maupun mentega kuning.
Tapi kalau mau dijual dengan harga yang murah meriah ya bisa-bisa aja, dan hasilnya memang lebih banyak dan murah ya. Tapi kalau whipped cream emang jatuhnya mahal tapi enak, ditaruh kulkas aja dia nggak keras gitu. Jadi ya tergantung mau enak dan ada harga, ada kualitas rasa ya teman-teman. Kalau aku sih enakan pakai whipped cream untuk di rumah aja nih ya. Kalau misalnya mau jual, kenapa mahal, karena kita bukan pakai mentega ya, pakai krim, bubuk krim gitu ya. Jadi lebih apa ya, lebih enak aja, lebih creamy dan juga enggak keras gitu ya teman-teman. Ini kita oles-olesi sampai selesai ya, per layer.
Dan oke, sekarang udah jadi nih teman-teman. Udah mau pakai pinggir-pinggirnya dikasih buttercream lagi juga boleh ya, tapi perlu banyak banget ya whippingnya tentunya. Oke, sampai jumpa lagi ya, semoga bermanfaat.